Halo semua kawan-kawan investor, jumpa lagi bersama saya kali ini di kabar emiten terkini. Kabar emiten yang akan saya bacakan adalah dengan judul "Begini Duduk Perkara Utang Minyak Goreng Kemendak ke Aprindo Menurut KPPU" ya. Tertanggal 11 Mei 2023 hari Kamis dari industri.kontan.co.id. Sekali lagi saya ingatkan, jika sudah membaca silakan video ini di skip karena video ini khusus untuk yang belum sempat membaca ya. Oke, nggak berlama-lama saya lanjut. Saya ulang ya, judulnya adalah "Begini Duduk Perkara Utang Minyak Goreng Kemendak ke Aprindo Menurut KPPU" ya. Nah, bagaimana duduk perkara utang yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan Kemendak ke Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atas pembayaran selisih minyak goreng sebesar 344 miliar. Wow, 344 miliar ya. Ini menarik nih karena pemerintah berhutang ke swasta ya atas selisih pembayaran minyak goreng atau rafaksi. Terkait hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU angkat bicara ya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Chandra Setiawan mengatakan utang tersebut sudah terjadi sejak setahun lebih atau sejak saat Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Muhammad Lutfi. Sumber hutang itu pun dimulai ketika awal Januari 2022 silam harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas. Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut, yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari. Permendak itu kan menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga. Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan, yakni harga acuan keekonomian dan harga eceran tertinggi. Pada saat itu, harga acuan keekonomian atau HAK minyak goreng 17.260 per liter dan harga eceran tertinggi 14.000 per liter. Ujarnya dalam jumpa pers virtual Rabu tanggal 10 Mei 2023 ya. Jadi akhirnya Aprindo itu melalui anggota-anggotanya memerintahkan menjual minyak goreng satu harga, yakni 14.000. Padahal harga acuannya 17.200 ya. Berapapun harganya yang mereka beli dari produsen, tetap harus dijual 14.000 per liter sesuai head. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha itu berdasarkan selisih antara harga 17.260 per liter dengan 14.000 ya. Adapun berdasarkan catatan kompas.com pasal 7 aturan itu menyatakan pelaku usaha minyak goreng akan mendapatkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Oh gitu ya. Jadi pelaku produsen minyak gorengnya akan mendapatkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana itu dihitung dari selisih harga eceran tertinggi dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. Dalam Permendak tersebut, head ditetapkan 14.000 per liter. Chandra mengatakan dengan adanya selisih tersebut artinya pemerintah mempunyai utang, selisih pembayaran yang harus dibayarkan namun harus melalui proses verifikasi yang panjang sesuai dengan aturan. Sayangnya pada saat itu Kementerian Perdagangan mengalami keterlambatannya untuk menunjuk verifikatornya, sehingga adanya keterlambatan yang mengakibatkan verifikasinya berjalan cukup panjang melampaui waktunya. Alih-alih ingin membayar, Kemendak malah mencabut Permendak Nomor 3 Tahun 2022 tersebut dan diganti dengan Permendak Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Wah, Permendak menggunakan kekuasaannya ya. Permendak lama dicabut diganti dengan Permendak baru yang artinya Permendak lama itu sudah menyatakan utang tidak berlaku. Wow. Jadi kami melihat bahwa di sini pelaku usaha itu mengalami kerugian dan kerugian operasional mereka karena waktu yang cukup panjang itu. Jadi cerdik juga ya pemerintah ya. Kemendak mencabut Permendaknya yang lama dan menggantinya dengan Permendak yang baru sehingga utangnya juga tidak berlaku. Keren ya pemerintah kita ya. Oke, kawan-kawan, demikian informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi perjalanan investasi kawan-kawan investor retail Unyu. Saya ingatkan lagi, retail bersatu, kita semua tidak terkalahkan. Semoga semua sehat, bahagia, dan kaya raya ya. Salam cuan.